Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Salam sehat untuk semuanya. Semoga sudah dalam keadaan bersiap-siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Masih dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan Ibu Hartati Sihombi. Anak-anakku yang ada di rumah, kemanapun bepergian, tetap menggunakan masker, ikuti protokol kesehatan, dan jauhi kerumunan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Hari ini kita belajar tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimanakah semangat para Founding Fathers atau bapak pendiri negara kita dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila itu menjadi dasar negara? Anak-anakku yang ada di rumah, nilai semangat pendiri negara. Semangat itu diartikan tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Semangat harus ada dalam diri kita masing-masing. Apalagi anak-anakku yang ada di rumah. Menjadi seorang siswa itu jika tidak punya semangat, maka dia tidak punya masa depan. Kenapa Ibu berkata demikian? Karena kalau anak-anakku yang ada di rumah tidak memiliki semangat apapun, maka samalah itu artinya bahwa kamu hidup tidak ada tujuannya. Oleh sebab itu, Ibu harapkan anak-anakku yang ada di rumah harus memiliki semangat yang kuat dan tekad untuk menggapai keinginan atau cita-cita atau hasrat. Semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kenapa kita membahas semangat kebangsaan, anak-anakku? Karena tadi yang menjadi topik kita adalah semangat pendiri negara. Oleh sebab itu, pendiri negara itu memiliki semangat yang berapi-api untuk menjadikan Pancasila itu dasar negara kita sebagai dasar negara yang merdeka. Semangat kebangsaan itu tadi katanya bahwa ada dalam diri warga negara, dalam diri kamu, dalam diri ibu, dalam diri masyarakat, untuk mencintai bangsa dan juga rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Oke, anak-anakku yang ada di rumah, semangat kebangsaan itu disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Sudah pernah mendengarkan istilah nasionalisme dan patriotisme? Sudah, pasti semuanya sudah, bukan? Di sekolah dasar sudah dibahas nasionalisme dan patriotisme. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus memiliki rasa nasionalisme. Tapi apakah Anda tahu apa itu nasionalisme? Apakah anak-anakku yang di rumah masih ingat nasionalisme itu apa? Oke, Ibu akan jelaskan di sini. Nasionalisme itu berasal dari kata nasional dan isme, yang berarti paham kebangsaan. Apabila ada anak-anakku yang di rumah menemukan kata dengan tambahan isme, itu artinya adalah ajaran atau paham. Nasionalisme itu berarti paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Apa sih faktor pembentuk nasionalisme itu? Oke, yang pertama adalah faktor objektif. Faktor objektif itu dapat berupa bahasa yang sama, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan, dan ras. Karena memiliki bahasa yang sama, bahasa Indonesia, lalu muncullah rasa nasionalisme atau cinta pada tanah airnya. Warna kulit, kebudayaan, dan lain sebagainya. Kemudian faktor subjektif. Ada hasrat
ada keinginan, ada cita-cita, ada semangat yang sama. Itulah yang membentuk munculnya rasa nasionalisme. Lalu, patriotisme itu apa? Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme, yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air, ajaran atau paham untuk mencintai tanah air dengan adanya sikap yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsa. Oke, arti nasionalisme dan patriotisme sudah dipahami. Lalu, apa contoh penerapan nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Ibu akan kasih contohnya. Menjaga nama baik keluarga. Sebagai anak, kamu wajib menjaga nama baik keluarga. Jangan suka melakukan hal-hal yang tidak baik yang mengakibatkan keluarga itu mendapat malu dari masyarakat. Kemudian yang kedua, menaati peraturan yang ada, baik itu di rumah, baik di sekolah, maupun di masyarakat. Contoh, Ibu Hartati sudah mengirimkan tugas. Sudah ada aturan dikumpulkan sampai nanti malam, tapi tidak dikirimkan, berarti kamu tidak memiliki rasa cinta dan rela berkorban. Bu, tidak ada paket. Bu, saya lagi sibuk. Tidak ada alasan karena peraturan dari sekolah sudah ada dan harus ditaati. Kemudian contoh yang berikutnya mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Nah, sudah 1 tahun lebih di masa pandemi ini tidak ada upacara bendera, bukan? Meskipun demikian, kemarin pada saat 17 Agustus Ibu senang dengan salah satu teman kamu yang mengikuti upacara perayaan kemerdekaan Indonesia melalui televisi. Dia ikut menghormat. Itu adalah sikap-sikap yang sudah tumbuh dalam diri kamu masing-masing. Apabila tidak ada sikap untuk mengikuti upacara perayaan kemerdekaan itu, maka mulai dari sekarang silahkan ditumbuhkan sikap-sikap yang baik dalam diri kamu, supaya kamu menjadi anak yang terampil, anak yang dapat membanggakan orang tua, membanggakan guru, dan kamu menjadi anak yang baik di masyarakat. Oke, Ibu hanya memberikan 3 contoh penerapan nasionalisme dan patriotisme. Lalu Ibu minta kamu menuliskan 5 contoh wujud sikap kamu yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk rasa nasionalisme dan patriotisme. Nah, tugas 1 ini harus dikirimkan pada Ibu paling lama nanti malam. Oke, kita lanjutkan materi yang berikutnya itu ke topik kita yang kedua, itu adalah komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen itu artinya berarti ada keinginan yang kuat untuk memiliki, untuk berkorban dalam diri kita. Semua kalau sudah punya semangat berarti harus ada dong komitmennya. Bu, aku sudah semangat untuk mengikuti pelajaran PKN. Tapi semangatnya hari ini aja, minggu depan enggak, itu tidak boleh. Berarti tidak ada komitmennya. Untuk itu, Ibu harapkan anak-anakku yang ada di rumah harus mempunyai komitmen yang baik juga untuk mengikuti semua pelajaran. Para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan komitmen kebangsaan. Komitmennya itu apa aja? Nah, yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Jadi, berbeda agama, berbeda bahasa, tapi harus tetap mengutamakan bahwa kita ini adalah satu, bangsa Indonesia. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Nah, kalau pendiri negara kita bersemangat dalam berjuang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara,
Maka anak-anakku yang ada di rumah harus bersemangat dalam menggapai cita-cita dengan belajar yang disiplin, belajar yang tekun, supaya kamu menjadi generasi andalan yang dapat mempertahankan bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia itu adalah bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi. Harus rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa. Inilah komitmen dari bapak-bapak pendiri negara kita. Oleh sebab itu, anak-anakku sebagai generasi penerus bangsa ini harus memiliki komitmen yang baik, komitmen yang telah dipelajari ini, supaya kamu menjadi generasi penerus yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Oke, sekian untuk materi kita anak-anakku yang ada di rumah. Untuk tugas pertama tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu menuliskan 5 contoh penerapan rasa nasionalisme dan patriotisme yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tugas kedua sebagai proyek kewarganegaraan. Buatlah desain poster dengan tema Kita Indonesia, Kita Pancasila untuk Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, apa syarat-syaratnya? Poster itu memuat komposisi huruf dan gambar. Harus ada gambar, kemudian ada juga hurufnya. Dan kalimatnya itu singkat. Yang berikutnya menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Contoh warna merah, warna putih. Pokoknya menggunakan warna-warna yang kuat. Jadi poster itu harus dibuat dan didesain sebagus mungkin. Yang paling bagus akan Ibu berikan hadiah. Yang ketiga, wajib ditempel pada kardus bekas. Gunakan kardus-kardus yang ada di rumah kamu. Kalau tidak ada di rumah, boleh minta ke tetangga atau ke warung di dekat rumah. Yang keempat, dikumpulkan pada tanggal 3 September 2021. Jadi Ibu memberikan waktunya selama 2 minggu. Dikumpul pada 3 September. Loh Bu, aku mau mengerjakannya dalam waktu 3 hari. Boleh dikumpul lebih cepat nggak? Boleh. Lebih cepat, lebih baik. Anak-anakku yang di rumah, ada nggak yang tidak paham poster itu gimana? Nah, ini contoh poster. Aku, kamu, dia, dan Pancasila. Aku cinta produk Indonesia. Tadi syaratnya apa anakku? Menggunakan huruf dan gambar. Ada gambar nggak? Ada ini. Ada huruf nggak? Ada. Kemudian, poster itu selesai, maka videokan ke Ibu, lalu berikan tanggapanmu bagaimana perasaan kamu selama mengerjakan desain poster yang Ibu minta. Apakah dibantu orang tua, apakah dibantu teman, atau dibantu saudara, atau kamu yang semangat untuk mengerjakan poster tersebut. Jangan lupa poster yang paling bagus akan Ibu berikan hadiah. Sampai di sini pertemuan kita anak-anakku yang ada di rumah. Salam sehat untuk semua di sana. Selamat belajar, jadilah anak yang rajin dan berprestasi.